Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyila Khairunisa dengan NIM 12120202037. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu hakikat, pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik pendidikan Islam dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat. Menurut KBBI, hakikat memiliki arti intisari atau dasar. Secara etimologi, kata hakikat sendiri berarti inti sesuatu atau juga sumber dari segala sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat ialah suatu kalimat atau ungkapan yang dapat digunakan untuk makna yang sebenar-benarnya, yang mendasar pada sesuatu. Nah, itu mengenai hakikat. Sekarang akan menyinggung sedikit mengenai apa itu pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan, dan mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam segenap aspek, baik itu aspek jasmani maupun rohani. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah suatu pengetahuan yang berkonsentrasi terhadap sistem hidup Islam yang berlandaskan kepada kedua sumber pokok, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan dan pelaksanaan pendidikan Islam. Baik, yang kedua yaitu mengenai pendekatan. Dalam bahasa Inggris, pendekatan itu bisa dikatakan approach, yang artinya proses, perbuatan, dan cara mendekati. Pendekatan itu merupakan cara pandang pendidik terhadap peserta didiknya secara holistik, atau cara pandangnya itu menyeluruh untuk menentukan metode yang tepat dalam mengajar. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan pendidikan Islam yaitu suatu proses perbuatan dan cara mendekati peserta didik yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengetahui secara holistik kondisi peserta didiknya guna mendapat metode pembelajaran yang tepat agar tercapai tujuan pendidikan Islam. Nah, di dalam konteks pendidikan Islam dikenal banyak pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan pengamalan. Nah, pendekatan pengamalan ini merupakan usaha yang memberikan materi agama untuk menekankan kepada segi kemanfaatan kepada peserta didik agar terbiasa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat pengembangannya. Yang kedua, ada pendekatan pengalaman. Nah, di pendekatan pengalaman ini peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaannya. Nah, terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran kan sudah memberikan contoh yang sangat jelas bagaimana pendekatan pengalaman dipakai untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada semua manusia agar mereka tidak terjerumus dalam situasi dan perbuatan yang sama. Yang ketiga, ada pendekatan rasional. Di pendekatan rasional ini tentunya dipergunakannya rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran kekuasaan Allah. Yang keempat, ada pendekatan emosional. Di pendekatan emosional ini merupakan suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik, mana yang buruk.
Yang kelima, yang terakhir ada pendekatan pembiasaan. Nah, pendekatan pembiasaan ini merupakan suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Yang selanjutnya yaitu mengenai model. Model pendidikan Islam adalah bentuk atau cara yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik untuk mengajak peserta didik agar menjadi peserta didik yang ideal. Yang ideal di sini yang baik akhlaknya, yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak yang baik. Tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam bentuk kajian atau pelatihan. Adapun manfaat adanya model pendidikan Islam yaitu yang pertama, meningkatkan peserta didik dalam bidang keagamaan. Yang kedua, mempermudah peserta didik untuk mendapatkan ilmu agama Islam. Yang ketiga, memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya yaitu metode. Metode dalam bahasa Yunani yaitu meta. Meta itu artinya melalui, dan hodos jalan atau cara. Dalam bahasa Arab disebut manhaj atau yang artinya sistem, atau juga torikoh yang artinya jalan. Jadi metode itu merupakan serangkaian jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi yang dimaksud dengan metode pendidikan Islam yaitu serangkaian jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik dalam mendidik peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu ada strategi. Strategi yaitu taktik atau rencana, atau juga bisa disebut langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis. Strategi pendidikan yaitu kebijaksanaan dan metode umum pelaksanaan proses kependidikan. Jadi yang dimaksud dengan strategi pendidikan Islam yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di dalam Quran Al-Qasas ini ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, mengenai teknik dalam pendidikan Islam. Nah, teknik dimaknai sebagai langkah-langkah tertentu yang dijadikan oleh guru dengan melihat pertimbangan karakteristik peserta didik dan materi yang akan dipelajari. Misalnya, guru memberikan perlakuan yang berbeda pada peserta didik aktif dan pasif. Hal inilah yang mereka sebut dengan teknik pembelajaran. Kemudian, ketika guru mengambil atau melakukan langkah-langkah khusus atau tertentu dengan menerapkan suatu gaya atau style khas atau karakteristik yang dimiliki seorang guru tersebut, maka itu disebut dengan taktik pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan di dalam masing-masing istilah seperti model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam memiliki perbedaan yang nyata tentunya, baik dari aspek pengertian, pemaknaan kata, bahkan pada tahap implementasinya. Jika melihat dari perbedaan makna yang telah dijelaskan tadi, maka akan terlihat bahwa model pembelajaran menjadi pola dasar paling umum
yang dapat menaungi pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.